Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya, dan selalu semangat untuk belajar dari rumah dulu. Hari ini Ustazah Sri akan menjelaskan tematik 6B. Buka halaman 10 sampai 12 dan halaman 21 sampai 22. Saja di sini akan mengenalkan tumbuhan, tapi menjelaskan tentang adaptasi pada tumbuhan. Apa sih arti adaptasi itu? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Jadi makhluk hidup itu, terutama tumbuhan di sini, untuk menyesuaikan dirinya terhadap lingkungan. Lingkungan itu disebut sebagai habitat. Lingkungan tempat makhluk hidup tinggal disebut habitat. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu adalah jenis xerofit. Xerofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan dengan sedikit air. Jadi tidak memerlukan air yang banyak. Air sedikit saja terjadi contohnya pada pohon jati, kaktus, kurma, dan lidah buaya. Ini adalah gambar pohon jati, di mana pohon jati itu bisa hidup di tanah yang kering. Di musim kemarau dia akan beradaptasinya dengan menggugurkan daunnya, tetapi di musim hujan pohon jati akan berbunga. Selanjutnya pohon kaktus. Bagaimana pohon kaktus beradaptasinya? Kaktus mempunyai batang yang sangat tebal dan sangat berisi. Batang ini untuk mengurangi penguapan bersama dengan daun. Daunnya yang berduri bersama untuk mengurangi penguapan. Dan mempunyai akar yang panjang. Akarnya panjang, lihat. Dia untuk menyimpan cadangan air. Yang kedua yaitu habitat tumbuhan halofit. Halofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan dengan kadar garam yang tinggi. Jadi garam yang tinggi itu biasanya ada di laut, muara sungai, dan pantai. Di laut atau di pantai biasanya tempatnya berpasir, dan muara sungai tempatnya biasanya berlumpur serta mengandung sedikit oksigen. Tumbuhan halofit contohnya adalah pohon bakau. Gambar pohon bakau nih. Pohon bakau mempunyai daun yang kaku, tebal, dan permukaannya licin yang berfungsi untuk mengurangi penguapan dan menyimpan air. Yang kedua yaitu mempunyai kedua akar dia, akar tunjang dan akar nafas. Akar nafas ini akan berada di atas permukaan seperti akar tunjang. Akar nafas berfungsi untuk memperoleh oksigen dan akar tunjang berfungsi untuk menopang tumbuhan dari semburan ombak, atau dari tanah yang berlumpur karena berada di atas permukaan sungai atau tanah yang berlumpur. Yang ketiga yaitu adalah tumbuhan dengan habitat hidrofit. Hidrofit adalah tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan air. Jadi adanya di dalam air atau di atas air. Contohnya pohon teratai dan eceng gondok. Pernah lihat kan pohon teratai dan eceng gondok anak-anakku semua? Iya, ini contohnya dari pohon teratai atau bunga teratai. Cantik ya. Pohon teratai ini mempunyai daun yang lebar dan daun yang berlapis-lapis. Ini fungsinya untuk mengurangi penguapan. Dan eceng gondok mempunyai akar yang berisi yang tebal begini dan akar yang memanjang. Dia fungsinya untuk menopang hidupnya di atas air. Yang keempat yaitu tumbuhan dengan habitat higrofit. Higrofit adalah tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan lembab. Jadi lembab itu tidak basah dan tidak kering. Contohnya pohon begonia dan tumbuhan paku. Lihat tumbuhan begonia, kapan pernah begonia? Cantik ya tanaman hias begonia. Satu lagi adalah tumbuhan paku seperti pohon sufler ya. Iya, ini adalah tumbuhan contoh higrofit di mana penguapannya terjadi sangat lambat. Tidak perlu memerlukan banyak air dan tidak perlu kering. Dikeluarkan melalui struktur khusus pada daun yang disebut stomata air.
Ya, tadi adalah Ustaz menjelaskan tentang habitat tumbuhan. Habitat tumbuhan, tugas kalian semua yaitu membuat video. Ada gambar wajah kaliannya ya, sambil menjelaskan salah satu habitat dari tumbuhan yang ada 4 tadi. Boleh xerofit, boleh hidrofit, boleh diglofit, xerofit, hidrofit, halofit, dan hygrofit. Boleh dapat itu ya, pilih salah satu menjelaskan yang mana. Dikirimkan ke Ustazah Tri via Google Classroom. Baik, anak-anakku semua, sudah jelas ya? Mudah-mudahan kalian memahaminya apa yang saya jelaskan pada hari ini. Alhamdulillah, pelajaran kita pada hari ini telah selesai. Kerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.